Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Lutfi Latulasana dengan NIM 1965117. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, yang dimana kita akan membahas mengenai materi bab 5B, yakni tentang hubungan biaya analisis, volume, dan laba. Berikut video penjelasannya saya sampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai hubungan analisis biaya, volume, dan laba. Pengertian analisis biaya, volume, dan laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek, yang dimana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting, yaitu biaya, volume, dan laba. Adapun manfaat dari analisis ini ialah: 1. Pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. 2. Besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. 3. Tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Dan yang terakhir ialah komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal oleh perusahaan. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu break even point atau BEP. BEP adalah satu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak juga menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Dalam analisis digunakan dasar anggapan sebagai berikut. 1. Harga jual per produk satuan tetap penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. 2. Semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel. 3. Harga biaya tetap pada berbagai tingkat kegiatan. 4. Kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. 5. Tingkat efisien dari perusahaan tidak berubah. 6. Tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tidak berubah. 7. Produk dalam berbagai tingkatan penjualan tetap dalam perusahaan. Nah, jenis biaya berdasarkan BEP ialah ada 3. Yang pertama biaya variabel, kedua biaya tetap, dan yang ketiga ialah biaya semi variabel. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai break even point untuk sales mix. Apa sih sales mix itu? Sales mix atau bauran pemasaran menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Contoh berikut merupakan cara perhitungan BEP untuk sales mix pada perusahaan Pesut Indah, yang dimana menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan produk B. Data yang dihimpun untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Produk A ialah 10.000 unit dengan harga jual 300.000, produk B 4.000 unit dengan harga jual 300.000, dan totalnya ialah 14.000 unit dan keseluruhan harga ialah 600.000. Untuk biaya variabelnya, produk A 180.000, produk B 120.000, dan totalnya ialah 300.000. Biaya tetapnya 60.000, 120.000, dan totalnya 180.000, sehingga memperoleh biaya total sebesar 240.000, produk B 240.000, dan totalnya 480.000. Dan dari kedua produk ini memperoleh laba produk A sebesar 60.000 dan produk B sebesar 60.000, hingga total keseluruhannya ialah 120.000. Nah, dari data tersebut di atas diperoleh bahwa sales mix dari produk A dan B yaitu 1:1, yaitu 300.000 dibagi dengan 300.000. Produk sales mix untuk A dan B yakni sama dengan 2,5:1, yaitu 10.000 banding dengan 4.000. BEP totalnya dalam satuan rupiah ialah fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi dengan penjualan, yakni 180.000 dibagi 1 dikurang 300.000 dibagi dengan 600.000 memperoleh 180.000 dibagi dengan 0,5, yakni memperoleh hasil 360.000. BEP untuk produk A ialah 1/2 dikali 360.000, yakni mendapatkan hasil 180.000. BEP untuk produk B yakni 1/2 dibagi 360.000 sama dengan 180.000. Untuk BEP unitnya untuk produk A 180.000 dibagi dengan 30 rupiah, yakni sebesar 6.000 per unit. Dan BEP unit untuk produk B 180.000 dibagi dengan 75 rupiah, yakni 2.400 unit.
Pembahasan selanjutnya ini perlakuan unsur pajak. Setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini berpengaruh terhadap perhitungan BEP. Contohnya, pada PT Klamur menghasilkan satu macam produk. Data biaya yang diperkirakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. HPP variabel per unitnya ialah Rp150, biaya pemasaran variabel per unitnya ialah Rp18, biaya administrasi variabel per unitnya ialah Rp12, dan biaya tetap harga jual per unitnya ialah Rp14.400.000, dan di sini juga ada tarif pajaknya sebesar 25%. Selain itu, perusahaan menginginkan laba bersih sesudah pajak sebesar Rp900.000, maka tingkat penjualan yang harus dicapai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumus perhitungannya ialah BEP unit sama dengan fixed cost ditambah laba sesudah pajak dibagi harga jual dikurangi variable cost, yakni Rp14.400.000 ditambah Rp900.000 dibagi dengan 1 dikurang 0,25 dibagi 300 dikurang 180.000 memperoleh hasil Rp14.400.000 ditambah Rp1.200.000 dibagi dengan 120, ya dimana di sini memperoleh hasil unitnya ialah 130.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.